Selamat sore, saudara-saudara semua. Kembali bertemu dengan saya, Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang the spirituality of Jesus Fathers atau spiritualitas para Bapak Padang Gurun. Kita sudah memasuki seri yang ke-6 atau bagian yang ke-6, ya. Dan minggu depan adalah bagian yang terakhir, minggu yang ke-7. Nah, pada minggu yang ke-6 ini atau bagian ke-6 ini kita akan belajar tentang continuous prayer atau doa tanpa henti atau the incessant prayer yang merupakan salah satu the spiritual activity atau spiritual exercise yang fundamental di dalam kehidupan para Bapak Padang Gurun. Ya, beberapa minggu lalu saya sudah membahas tentang the object of the exercise itu adalah memasuki sel, dalam sel doa, membangun sel doa yang baik. Lalu yang kedua supaya bisa mencapai yang namanya silence dan pada akhirnya mengalami hesychia, satu kondisi active listening and communicate with God, ya. Dan pada akhirnya benar-benar bisa mencapai yang namanya repose. Dengan demikian, ini adalah untuk melatih yang namanya humbleness, melatih yang namanya menyingkirkan atau menangisi akan dosa-dosa, kerendahan hati, dan bahkan untuk memperoleh hikmat atau diakrisis, seperti yang kita bahas minggu lalu. Dan itu semua dijalankan dengan penuh ketaatan, ya, dengan penuh obedience kepada Allah. Nah, saudara-saudara semua, topik-topik yang sudah kita bahas selama 5 minggu kemarin, ini akan saya lanjutkan dengan topik yang ke-6, yaitu tentang doa tanpa henti. Ini adalah satu topik yang bagaimana terus melanjutkan apa yang sudah dicapai. Ya, membangun sel silent hesychasm itu akan sia-sia jika para monks atau biarawan itu, para bapak dan guru itu tidak melanjutkan yang namanya continuous prayer atau doa tanpa henti. Sebab jantung atau hati dari spiritual ini adalah terletak pada continuous prayer atau doa tanpa henti ini. Ya, ini menunjukkan konsistensi dari seorang bapak padang gurun yang terus berusaha mendaki menuju kepada kesempurnaan atau keserupaan seperti Kristus. Nah, saudara-saudara, dasar Alkitab tentang continuous prayer ini tentu diambil dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan pray without ceasing atau uninterruptedly. Jadi berdoa tanpa putus atau tanpa henti. Nah, ini adalah satu injunction ya kepada Desert Fathers untuk serius dimasukkan ke dalam hati dari sejak mula dia memutuskan untuk melakukan askesis di padang gurun. Ya, Anthony mengatakan pray continuously. Dengan demikian dia bisa belajar berdoa sendiri tanpa putus. Jadi berdoa terus menerus. Ini adalah cikal bakal dari doa tanpa henti itu. So continuous prayer itu akan menciptakan pray alone without ceasing atau berdoa dalam keheningan tanpa putus. Nah, ini sebetulnya sama yang digunakan oleh Rasul Paulus ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, ini sebetulnya sama seperti yang diajarkan oleh Philokalia Fathers ya, bahwa berdoa tanpa henti ini juga yang mereka praktekkan ya di dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti Jesus Prayer. Ini adalah continuous prayer yang akhirnya menciptakan pray without ceasing itu. Saya pernah mengajarkan tentang Jesus Prayer ini atau doa tanpa henti ini dalam spiritualitas Philokalia. Jika saudara tertarik, saudara bisa mengikuti channel atau mencari di channel YouTube ini. Nah, kemudian perkataan 96 ya atau dari Desert Fathers itu karena doa itu adalah seperti cermin bagi para biarawan. Prayer is the monk's mirror. Kemudian dikatakan, jika kamu mencintai keselamatan dari jiwamu, berdoalah senantiasa di sepanjang waktu. Seperti yang tertulis, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan hati yang berjaga-jaga, dengan penuh kesadaran bahwa kamu memiliki musuh-musuh yang setiap saat selalu mencari kesempatan untuk menangkap atau membelenggumu. Itulah sebabnya kenapa kok kita perlu berdoa tanpa henti.
Karena di sini dikatakan we love our salvations, our soul, and this soul is always attacked, selalu diserang oleh weak enemies yang selalu mencari opportunity to take the capture our soul. Ya, ini yang dikatakan oleh Desert Fathers. Three things, 3 hal dari capital importance bagi monks, kata Payment, itu adalah takut akan Allah, kerjakan kasih, dan berdoa tanpa henti. Ya, Payment 160. Nah, the same injunction ini juga dikatakan lagi ya, man needs to fear the judgment of God. Kita takut akan Allah dalam pengertian penghakiman Dia, ya, sehingga menimbulkan namanya membenci akan dosa, tapi mengasihi, mencintai akan kebajikan. Dan dengan demikian kita akan bisa berdoa, intercede continuously with God, berdoa tanpa henti. Ini kata Payment. Ya, kemudian dia berkata lagi, hard labor, humility, and Jesus prayer allow one to acquire Jesus. Jadi manual labor, bekerja keras, kerendahan hati, dan doa tanpa henti, inilah cara kita untuk menggapai namanya Yesus itu. Kemudian flee vain glory and pray without ceasing, kata Anthony. Ya, jadi bebaskan kita dari kesombongan dan berdoalah tanpa henti, kata Anthony. Kemudian Anthony juga berkata, sing psalm before and after sleeping. Ya, bernyanyilah atau bermazmurlah sebelum dan setelah kita bangun. Ya, belajarlah dari hati tentang ajaran kitab suci dan masukkan itu ke dalam pikiran, ya, seperti yang dilakukan oleh para orang kudus. Nah, pray kemudian di dalam perkataan systematic saying 12.20 dikatakan another was seorang penatua itu atau Desert Fathers itu ditanya what is to pray without ceasing, apa itu artinya berdoa tanpa henti menurut 1 Tesalonika 5:17. Kemudian Bapak Padang Guru itu menjawab, ini adalah petition sent up to God from the very foundation of the heart, requesting what is appropriate. For it is not only when we stand for prayer that we are praying. True prayer is when you can pray all the time within yourself. Ya, jadi ini adalah satu petition, satu permohonan yang kita kirimkan kepada Allah dari dasar hati kita. Ya, memohon apa yang selayaknya, yang tepat. Jadi ini bukan hanya sekedar ketika kita berdiri untuk berdoa, lalu kita berdoa, tetapi ini adalah doa yang murni yang kamu lakukan di sepanjang waktu di dalam diri kamu. So, why? Apa itu pray without ceasing ini? Berarti ini adalah petition sent up to God dari dasar hati kita. Sehingga ini terus berulang-ulang dan berulang-ulang. Gitu. Nah, seorang penatua juga berkata, it is a wonder the way we offer our prayer as though God were present and hearing our words, but as for our sin, we commit them as though He does not see. Ya, jadi seorang monk itu berkata, kita wonder ya ketika kita menawarkan ya doa-doa kita seolah Allah itu hadir dan mendengarkan doa-doa kita. Tetapi untuk dosa kita, kita komit bahwa seolah-olah Dia tidak melihat. Nah, that's why ceasingly prayer itu adalah salah satu kita bagaimana semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tetapi prayer itu sebenarnya bukanlah easy matter ya, hal yang mudah. Ini kata Abba Agathon, forgive me, I reckon there is no exertion that praying to God for. When a man wishes to pray, the enemies always want to interrupt him. Jadi selalu ada musuh yang mengganggu kita ketika kita mau berdoa. Ya, apakah itu pikiran logisme ataupun pikiran-pikiran yang sering kali muncul dan akhirnya mengganggu kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa lepas dari namanya interrupting, gangguan ya ketika kita berdoa kepada Allah. Nah, ini adalah satu pengalaman bagaimana kita melatih ya doa itu. Sehingga ini adalah satu doa yang memang harus dipanjatkan tanpa henti, continuous terus. We struggle sampai kita mati, kata Agathon. Kemudian ada istilah di dalam pray without ceasing ini, istilahnya adalah signasis. Nah, signasis ini berarti sebetulnya adalah satu the act of worship. Kita memang benar-benar meluangkan waktu untuk worship God.
gitu ya. Selain manual labor, setiap hari kita kerjakan pekerjaan kita sehari-hari, tetapi kadang-kadang kita meluangkan waktu yang banyak atau sedikit untuk melakukan the act of worship. Ya, Isidore mengatakan night and day were signases for me. Bagi dia, siang dan malam itu adalah ibadah baginya. Nah, signasis ini sebetulnya adalah kata untuk satu religious service ya, tapi punya dua aspek atau dua meaning. Bisa itu signasis dalam congregational berjemaat begitu, ataupun signasis worship yang private yang sifatnya pribadi. Nah, kalau congregational ya kita biasanya assembly, berkumpul setiap hari Minggu, kita worship God di dalam jemaat, berkumpul bersama. Nah, kalau private ya kita berarti berkumpul secara pribadi, kita punya sel doa pribadi. Nah, itu namanya asignasi secara private. Nah, ketika kita asignasi secara private, ini adalah act of worship dari individu seperti monks di dalam sel mereka. Ya, mereka percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di sana Allah hadir dalam Matius 18 ayat 20. Ya, tetapi kita perlu perhatikan bahwa eh, para monks ini atau para desert fathers ini uh, mereka selalu mengkaitkan signasis itu dalam berbagai macam hal ya. Misalnya nanti mereka bermazmur, silence, bernyanyi, begitu ya. Bahkan memeditasi ya terhadap kitab suci, dibaca, disebutkan berulang-ulang. Nah itu semuanya adalah bagian dari cara-cara untuk berdoa tanpa henti itu. Oke, nah misalnya kalau di dalam manual works ya, manual works itu mereka bisa bekerja tapi sambil berdoa ya. Misalnya kata ini, I'm going to show you how I pray without ceasing. Di sini aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku bisa berdoa tanpa henti, tanpa putus. Padahal aku bekerja ini dengan tanganku. Nah dia kata after taking some breaths, yeah, I sit down with God. And while breathing them into rope, I say, have mercy upon. Jadi tangannya bekerja, tapi mulutnya sambil berdoa, have mercy upon me, O God. After thy great goodness, karena kebesaranmu, kebaikanmu. According to the multitude of thy mercy, to away of mine offenses. Dan dia juga berkata, is that not praying? Yes, they said. And the elder continued, when I passed the whole day working and praying, I earned more or less 16 pence. Nah, ketika aku berdoa sepanjang hari, ketika aku melewati hari itu dengan bekerja dan berdoa, aku memperoleh 16 koin. Lalu dari 16 itu 2 koin saya kasihkan kepada orang miskin, ya. Sisanya aku pakai. Lalu orang itu akan mengambil 2 koin itu dan dia akan berdoa untuk aku. Sementara sisanya itu bagianku. Nah, tetapi ketika 2 itu diambil, maka orang itu akan berdoa untuk aku. Sedangkan ketika aku makan dan tidur, ya, oleh anugerah Allah, tapi aku didoakan oleh mereka. Nah, inilah satu cerita yang menarik ya. Bagaimana aku pray without ceasing, ya, bahwa praying is the activities of our life, either by itu our bodies walking, and then our spirit praying, singing, meditating, ya, reciting, have mercy upon me, O God, after thy great goodness, according to the multitudes of thy mercy, to away mine offenses. Nah, kita bisa recite, bisa meditating, misalnya diambil dari Mazmur 51 ayat 1. Nah, ini adalah pray with ceasing ya yang bisa kita jalani. So, our body still working, but our minds is praying. Nah, ini adalah satu mode doa ya ketika yang diajarkan oleh Desert Fathers ini. Di sini dikatakan, one should frequently stretch out his hand and say, Lord have mercy on me, the way you want to and the way you know how. Ya, jadi Makarius dari Egypt itu mengatakan kita harus selalulah mengulurkan tangan kita dan berkata, Tuhan kasihanilah aku sesuai dengan cara yang ingin Engkau tunjukkan kepadaku dan bagaimana Engkau tunjukkan. Dan jika kita melakukannya ini, maka kita bisa assault the devil. Ya, help me Lord.
for He knows what is right for us and He will be merciful. Oke, sekarang kita akan coba membahas doa kaitannya dengan scripture atau kitab suci. Ya, Makarius menyebutkan bahwa ketika kita berdoa dengan mengucapkan hal yang sama, misalnya Lord have mercy, itu bisa vain, bisa sia-sia ketika kita tidak punya satu awareness yang tepat, kesadaran yang tepat dengan apa yang kita ucapkan berulang-ulang itu. Ya, jadi bahwa doa tanpa henti itu dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu bukan vain repetition ataupun mantra, tetapi ini adalah satu awareness kita bahwa ini adalah tadi seperti yang dikatakan, ini seperti repetition sent up to God from the very foundation of the heart. Nah, ini yang kita mesti pahami ya. Oleh sebab itu dia dikatakan di sini kita harus punya awareness ya bahwa kita adalah pray by simple repeating the same verse over and over dengan satu kesadaran kita send up to God. Ya, nah, ini ada satu contoh di sini. Abba Amonos berkata, aku dan Abba Times mengunjungi Abba Achilles, ya Achilles, dan kami mendengar tentang dia bermeditasi ya, atau mengulangi satu kalimat, fear not Joseph to go down to Egypt, ya, dia mengulangi apa yang tertulis dalam Kejadian 46 ayat 23, Kejadian 46 ayat 3. Nah, dia meditating, ya. And he went on meditating the phrase for a long time, dan dia terus melakukan meditasi terhadap kalimat ini dalam waktu yang lama. Kemudian there were others who employ the same technique, ya, juga mengulangi hal yang sama, yaitu diambil dari kitab-kitab suci, dari ayat-ayat dari kitab suci. Nah, ini bisa dimengerti bahwa kita bisa melihatnya perkataan-perkataan di dalam kitab suci itu diucapkan ya, tell me saying showing how I might be saved ya. Tapi ini adalah secara naturally bahwa kita melakukannya dengan refer dengan satu kesadaran ya. A number of sayings so far which raise the possibility about him have been referred as highly verse of the Holy Scripture. Jadi a brother said to me, my father Abba saw to the mount here close told me, if thought come into the heart of a brother, he will not be able to hold them back completely from such unless he informed works from scripture or from the sayings of the elder. Jadi kita bisa pray without ceasing itu dengan satu kesadaran kita bisa mengambil ayat-ayat dari kitab suci, ya. Lalu dikatakan di sini, take care that from now on you do not dare to tell me that I may speak to the brother with the word scripture. Even though you talk to them with the sayings of the elders, or I will destroy my dwelling place in order to build a dwelling place for my brother. Ya, jadi saudara-saudara, ini adalah satu usaha dari Desert Fathers bagaimana meditating on the scripture, dan mereka terus membangkitkan satu kesadaran ya bahwa the first of the scripture itu bisa membuat kita itu bisa melawan musuh, ya, menghancurkan hal-hal yang jahat di dalam diri kita. Nah, if necessary rise to speak with my neighbor, do you want me to speak of the scripture or the sayings of the elder? Said that you cannot keep silence. It is better to speak of the saying of the elder and not of the scripture, for there is no small danger. Yeah, to speak of the faith and to read doctrine dries up a man's grip for sins and obliterates it, where lives and saying of the elder enlightens the soul. Nah, ini penting sekali kita mengetahui bahwa scripture, ya, misalnya kita mengatakan Jesus have mercy on me, Jesus help me, I bless you my Lord, itu kan diambil dari dalam kitab suci, tapi ini adalah satu perkataan dan satu kesadaran bahwa your ears do not ring with my crying to you, have mercy on me concerning my sin, for I myself do not grow weary in pleading with you. Jadi satu kesadaran bahwa kita tuh sedang reciting the psalm, reciting the scripture, offer to God, menawarkan kepada Allah, ya, sehingga kita masih mengerti bahwa concerning my sin, I do not grow weary pleading with you. Jadi adalah satu doa dalam kedinamisan semakin mengerti ayat-ayat kitab suci.
any verse in the scripture we can read it. Ya. Nah, kita lihat beberapa perkataan Desert Fathers tentang ini pentingnya, tentang pray without ceasing ini. Kita lihat misalnya kata Arsenius, ya. Arsenius biasanya pada hari Sabtu malam, ya ketika menjelang Minggu, ya. Nah, dia biasanya put the sun behind him and stretch out his hand to heaven and praying until the sun shone on his face and then he would sit down. Jadi biasanya dia berdiri, lalu dia memanjatkan tangannya ke langit, lalu berdoa sampai kembali ya matahari terbit lagi dan menyinari wajahnya dan dia akan kembali duduk. Nah, that's it. Bagaimana satu contoh yang dilakukan oleh Abba Arsenius ya. Abba Agathon berkata, in our ways of life, beberapa orang bertanya kepada Abba Agathon, in our ways of life, ya Father, which virtue demand the most effort? Jadi dalam kehidupan kita, virtue mana yang membutuhkan usaha paling keras? Dia berkata, forgive me, I reckon there is no exception like praying to God without distraction. Ya, aku mengakui bahwa ketika kita mau berdoa kepada Allah ini, the most effort yang paling dibutuhkan. Karena selalu ada distraksi. Every time a man is to pray, setiap kali kita mau berdoa, selalu musuh yang akan memotong itu. Knowing that he is impeded in no other way than by praying to God. Selalu ada halangan. In every activity a person practices and pursues, he attains some repose in it. But prayer requires struggle until the last breath. Ya, jadi dalam setiap tindakan seseorang, ya kita haruslah mencapai yang namanya repose. Tetapi doa membutuhkan usaha yang paling besar untuk mencapai repose sampai napas terakhir kita. Oke, kita lihat lagi tentang continuous and occasional prayer. Ya, ketika kita melakukan pray without ceasing ini, sebetulnya Desert Father itu mengajarkan ada dua complementary practice yang bisa saling melengkapi, ya, yaitu satu doa dengan mouth, once mouth, yaitu berdoa dengan dari mulut kita, ya, no matter what the task in hand, apapun itu pekerjaan tangan kita, ya. Dan satu lagi adalah memang punya signasis, gitu. Jadi continuous prayer itu selalu terjadi di dalam berbagai situasi, ya, baik di saat tangan kita sibuk bekerja ataupun di saat tangan kita berhenti dari bekerja. Nah, kita bisa melakukan yang namanya prayer. Nah, ini kata Anthony, if you are employed at handiwork in your cell and the time for your prayer arrives, do not say, I will just finish the few form. Jadi kalau kita bekerja, jangan katakan, aku mau selesaikan pekerjaan dulu, nanti baru aku berdoa. No, sambil bekerja, kamu sambil berdoa. Your soul will become discharged of any task, spiritual or corporeal, for it is early in the morning that your eagerness is upon. Ya. Kemudian Arsenius berkata, stop work promptly to perform your exercises and drink your water, or your body will soon fall sick. Ya. Nah, as a monk living in a remote cell, sebagai seorang biarawan yang tinggal di sel yang terpencil ya, di padang gurun, would have no way of knowing the time. Tidak ada cara tahu mengenal jam berapa, gitu ya. One might assume the time for prayer was signaled in some way by semantron, clear evidence of degree communality. Jadi, bagi konteks Desert Fathers, ya, bahwa any time is a signasis. Ya, tapi bagi kita ya, kita melakukan manual works dan kita punya signasis sendiri. When manual works, manual labor, we can pray. And after that, setelah itu, kita bisa punya prayer break atau signasis, ya, dan kita bisa memang memberikan waktu spesial ya for God, atau yang disebut dengan signasis ini.
Nah, tapi bagi konteks Digital Fathers, sometimes mereka tidak bisa membedakan ya uh, antara manual labor and pray itu menjadi satu kesatuan. Oke, nah misalnya bagi kita dalam konteks kehidupan kita ya, kita ciptakanlah yang namanya literacy gnosis itu, ya, uh, atau private act of worship itu, ya. Dan bagi Desert Fathers, dia katakan, when you are steadying yourself to offer your signasis, hold yourself upright in the fear of God. Ya, takutlah akan Allah. Do not lean against the wall and do not relieve your feet by putting your weight on the one to raise the other, like Silisman stipulated Isaiah of Scator. Now, the regular prayer of monks already referred to sometimes by the term which Benedict used the word of God, Opus Dei. Ya. Dikatakan, a brother put this question to an elder. Why is it that when I perform my little signasis, I do it willingly? The elder replied, this is how one's love for God shows itself. It is when you perform the word of God with enthusiasm, sorrow for sin, and ecstatic heart. Jadi, kalau kita bisa menyediakan yang namanya little signasis, ya, di sini bagaimana cara kita mengasihi Allah dan sebagainya. Nah, little signasis ini penting sekali, ya, bagi kita atau bagaimana kita mencoba untuk membangun sel doa kita ya, private act of worship. Nah, di situ kita bisa menyanyikan mazmur, psalm, ini yang seperti yang dilakukan oleh banyak desert fathers ya. Leader synopsis itu selalu completely of psalms ya. Jadi kita bisa membaca mazmur-mazmur ya, baik itu di pagi hari ataupun leader synopsis di malam hari sebelum tidur. We can read the psalm completely, mazmur-mazmur yang kita bisa ambil. Kemudian ini yang sering dilakukan oleh Jesus Fathers. Kemudian meditations. Nah, meditation ini adalah lebih kepada reciting atau meditating on the scripture. Jadi tadi membaca mazmur, ya, terus menerus. Kemudian juga meditating on the scripture atau bermeditasi terhadap ayat-ayat Alkitab suci yang kita bisa ambil, lalu kita doakan, kita kumpulkan, kita baca berulang-ulang, ya. Seperti misalnya dilakukan oleh Poimen Manual Work, ya, dia bekerja seperti biasa sehari-hari, eating once day, makan sehari, keeping silence, and meditation. Ya, ini adalah visible aspect of life in the cell, kata Poimen. Kemudian Isaiah dari SKT, manual labor, meditations, and prayer. Itu adalah prescription dari Isaiah dari SKT. Ya, kemudian asceticon, do not neglect your meditations and ceaseless prayer, doa tanpa henti itu. Ya, lalu ada seorang brother lagi berkata, I do little fasting, praying, meditation, and hezekiah, putting my thought so far as I can. While an unnamed father says the monk's life consists of manual labor, obedience, meditation, not judging another, and never grumbling. Ya, jadi ini perkataan dari Joseph dari Panepo. Kemudian, do not be anxious about anything. Keep silent, be careful for nothing. Yang dalam Filipi 4 ayat 6. Nah, give yourself to your meditation. Ya, bermeditasilah, sleeping and walking in the fear of God. Ya, tidur dan bangun dengan takut akan Allah. You will not fear the attacks of the godless, a young man in advice. Ini nasihat dari seorang biarawan muda. Kemudian dikatakan lagi, if a monk succumb to temptation and repent, he has several aids at his disposal. Jadi kita bisa meditation, bermasmur, lalu bekerja seperti biasa. Nah, ini adalah foundation dari monastic life. Jadi kehidupan Desert Fathers itu ya memang monoton ya. Jadi ya mereka manual labor sambil mereka berdoa tanpa henti, lalu mereka punya signasis, ya, itu di dalam mereka meditasi, melakukan psalmody atau menyanyi mazmur. Nah, itu adalah the foundations of the monastic life. Nah, kehidupan mereka dengan poverty, dengan penuh kemiskinan atau kesederhanaan,
ya. And then mereka tidur juga tidak terlalu lama, and then makan sehari. Nah, itulah yang dilakukan oleh para desert fathers ya, dan kebanyakan mereka melakukan puasa. Ya, di sini misalnya meditating on Psalm is a great prophylactic. Constrain yourself to the meditations of the Psalm for this protect you from being captured by the enemy. Jadi Isaiah SKT itu berkata bahwa fokuslah dirimu pada Mazmur, maka dia akan melindungi kamu dari musuh. Once I saw a brother doing meditation in himself when a demon came and stood outside the cell. As long as the brother continued his meditation, was unable to enter, but one brother desisted if he went. Ya, jadi ini meditations of the scripture and the Mazmur and the Psalm itu bisa menolong kita untuk mengusir demon. Kemudian little synthesis kita bisa melakukan dengan namanya saying and singing. Ya, jadi meditation ya, meditations tentang kitab suci, Samodi, bermazmur, ini saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Tapi juga kita bisa melakukan di dalam bentuk singing. Selain itu adalah bentuk meditation and Samodi, tapi we can involve singing atau menyanyikan spiritual song, ya, bernyanyi lagu. Seperti Samodi itu bisa dinyanyikan, ya, some singing. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan atau dimeditasikan, tetapi bisa dinyanyikan. Ya, John Solobos mengatakan, "Could spend a long time in silence, in prayers, readings, and meditations on the Holy Scripture." Ya, jadi menghabiskan banyak waktu di dalam silence, di dalam doa, membaca dan meditasi terhadap teks-teks kitab suci ataupun mazmur-mazmur. Ya, Palladius berkata, "If you stop about noon hour, you hear the psalm singing coming from its monastic dwelling." Ya, itu luar biasa. Jadi kalau kamu perhatikan jam ke-9, itu jam ke-9 itu berarti siang hari gitu ya. Nah, itu kamu mendengar ada banyak orang bernyanyi mazmur dari monastik mereka. Okay, my child, in the first place, to recite the psalm with a tune smack of pride, for it is put in mind that you are singing with your brother is not. Secondly, it hardens your heart in sweating against sorrow for sin. So if you want to acquire sorrow for sin, leave singing aside. When you are standing in prayer, let your mind study the meaning of the verse. Jadi salah satu perkataan Desert Fathers itu adalah jika kamu ingin menangis ya kan dosa-dosamu, ya, leave singing aside, standing in prayer, and your mind study the meaning of the verse. He would stand in silence, pray in his mouth, palm lips in his hands. Ini yang juga dilakukan oleh Makarius dari Alexandria. Ya, jadi di dalam silence, berdoa dari mulutnya, kemudian palm lips in his hand, ya, tangan. Kita juga lihat di sini beberapa perkataan Desert Fathers yang lain, ya, apa yang diajarkan oleh mereka tentang doa tanpa henti ini. Dikatakan di dalam N696, if you become despondent, pray at this season with fear and trembling. Ya, ya, kamu mengalami yang namanya kemunduran, pray, berdoalah dengan takut dan gentar, Mazmur 2 ayat 11, with sobriety and with vigilance, 1 Petrus 5 ayat 8, dengan tekun dan penuh berjaga-jaga. This is how one should pray. Inilah bagaimana kita berdoa. Especially because the malignant and mischievous one, our invisible enemy, is to treat us to put it in that. Jadi kita berdoa tanpa henti itu bisa bermazmur, meditasi, menyanyi, ya, ataupun dengan meditasi, ya, dari mulut, gitu. Nah, ini terus dipanjatkan supaya dengan fear dan tremble, dan kita bisa mengusir invisible enemies itu seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, nah ini juga ada logisme yang bisa muncul, ya, serangan dari iblis ini. Do not seek to replace something with other, tapi berdoalah, maka itu akan mempertajam the sword of tears, ya, pedang dari air mata untuk melawan segala keberdosaan. Nah, dilaporkan kepada Epiphanius, seorang bishop dari Situs, ya, oleh seorang abba di monasteri,
di Palestina, dia katakan, thanks to your prayer, we do not neglect the rule, but are believing in celebrating the third, the sixth, the main, and the one nighting. Jadi kami terus berdoa pada jam ketiga, yaitu kira-kira jam 9 pagi, jam 12, jam sore ya, the main hour at Lam nighting. But he reprimanded them and declared, you are clearly deficient in prayer the hours of the day. For the true man must unceasingly have prayer and ceremony in house. Jadi kita berdoa jam-jam tertentu, kita punya signasi, tetapi esensinya adalah kita prayer and ceremony in our heart. Ya, jadi makanya tadi saya katakan, kok bisa kita berdoa tanpa henti? Ya, selain kita punya signasi sendiri, tetapi adalah bagaimana berdoa di dalam hati itu. Ya, kalau saya mengutip seorang spiritual father dari Rusia yang bernama Theophan, dia mengatakan bahwa doa itu punya 3 level. Ya, level dari oral, berarti kita mengulang terus dari mulut kita, ya, kita bisa ucapkan itu berulang-ulang, mungkin bisa ratusan atau ribuan kali. Tetapi yang paling penting adalah dengan kesadaran kita masukkan ke dalam hati. Dan dari hati akan masuk ke dalam roh kita atau spirit kita. Nah, itulah berdoa di dalam batin. Nah, ketika itu terjadi, maka roh kita yang mendoakan. Bukan lagi hanya mulut kita, tetapi roh kita yang sendiri yang akan berdoa bersama dengan Roh Kudus. Nah, itulah doa tanpa henti yang bisa terjadi. Ya, Abah Moses went to the cistern to draw some water. Dia melihat Zachary praying by the cistern, and the Spirit God was resting on him as a dog. Kemudian Abah Isaiah berkata, when there was a love feast, ada kasih, the brothers were eating and talking each other. Lalu the priest of fellowship reproved them dan berkata, be quiet, brother, I know a brother eating with you, and his praying is going up before God like fire. Kemudian Abah Lot mengunjungi Abah Joseph yang berkata kepada dia, Abah, to the best of my ability, I do a little fasting, praying, and meditating. I maintain Hezekiah and purge my thought to the best of my ability. Ya, aku sudah berpuasa, berdoa, meditasi, Hezekiah, ya, mempertahankan kemudian pikiranku. Lalu apa harusnya aku lakukan? Lalu Adaru menjawab, standing up, the elder stretched out his hand to heaven, and his finger become like 10 lamps of fire. And he said to him, jika kamu ingin, if you're willing, become entirely like fire. Nah, ini luar biasa ya. Kemudian Lucius berkata begini, beberapa monks ya memanggil Eutyches ya, Eutyches. Suatu kali mereka mengunjungi Abah Lucius ya and then the elder bertanya kepada mereka, what is your manual labor? Apa sih manual labor kamu? Ya. Lalu we do not set our hand to manual labor. Tapi mereka berkata, we pray without ceasing. Jadi manual labor saya adalah pray without ceasing. 1 Korintus 5 ayat 17. Seperti kata Rasul Paulus. Ya, do you not eat? Apakah kamu tidak makan? Kata elder itu. Ya, kami makan. They said. Lalu the elder itu berkata, siapa yang berdoa untuk kamu ketika kamu sedang makan? Kemudian dia berkata kepada mereka, apakah kamu tidak tidur? Oh ya, kami tidur. Lalu dia berkata, elder itu berkata lagi, siapa yang berdoa untuk kamu ketika kamu sedang tidur? Nah, at least they did not find him answer. Mereka nggak bisa jawab gitu. Lalu dia berkata kepada mereka, forgive me, but see, tapi lihatlah, you do not do as you say. Kamu nggak melakukan apa yang kamu ucapkan. Aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana aku berdoa tanpa henti, sementara tanganku bekerja. Ya, I saw a few rush to for myself, then quickly down the count. Aku bekerja, tapi lalu aku duduk berdoa pada Allah. I break them into rope. Have mercy upon me, O God, after your great goodness, according to the multitude of your mercy, pour out my offenses. Aku berdoa seperti itu. Mazmur 50 ayat 1. Lalu dia berkata kepada mereka, is it not prayer? Apakah itu bukan doa? Oh ya, itu doa. They said. And the elder berkata,
When I remain working and praying all day long, ketika aku bekerja dan berdoa sepanjang hari, aku menghasilkan 16 koin atau 16 pensis, lebih dan kurang. Lalu aku memberikan 2 itu kepada orang, orang di pintu, lalu sisanya aku pakai. Nah, dia yang mengambil 2 koin tadi akan berdoa untuk aku ketika aku makan dan ketika aku tidur. Ya, jadi ketika aku makan, ketika aku tidur, siapa yang, apakah kita berhenti berdoa? Tidak. Ternyata ada usaha kita yang mendoakan kita, yaitu 2 koin tadi yang diambil oleh orang itulah yang berdoa untuk kita. Ya, dan oleh anugerah Allah, it is fulfill for me to pray without ceasing. Oleh anugerah Allah, maka aku bisa berdoa tanpa henti. That's incredible, ya. Ini luar biasa apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Beberapa orang bertanya kepada Abah Makaris, bagaimana itu berdoa? Lalu berkata kepada mereka, aku berdoa ya berpanjang-panjang, tapi katakanlah kamu dan katakan we know how to masih tahu dan banyak mas and what pasti apa yang akan kita untuk menghadapi. Jadi saya apa yang dirasakan oleh they used to say of Abba Titon that he did not quickly lower his hand when he stood in prayer. His mind, if he happened to be praying together with a brother, he would make a point of quickly lowering his hand so that his mind would not be on high and carry. Ketika kita berdoa, maka our mind ya harus apa namanya naik, tapi our hand power gitu. Nah ini artinya apa? Berdoa dengan kerendahan hati yang seperti yang diajarkan oleh Yesus Father. Lalu pray me Father for I'm weak. Lalu dikatakan all man said he would take oil in his hand to anoint a sick person perfection the reasons of himself. Likewise, he who pray for a brother, even before one benefit, receive a portion of benefit himself through disposition to God. Let us then pray for each other, my brother, so we might be healed. This the apostle I forget saying, pray one another that we may be healed. Ya, jadi saling mendoakan itu juga kita bisa disembuhkan. Di sini kadang-kadang to pray continually, quickly to one in right frame of mind. Ya, kemudian one of the father berkata, in the same way that it is impossible for one to see his face in mud water. So the soul is incapable of contemplating text. It has not been part of alien of body. Jadi doa itu kayak menjadi cermin yang tenang untuk melihat kedalaman jiwa, sehingga kita mengenal siapa diri kita. So by praying, we create the silence, and then hesitation is like a mirror or soul to see our face. Yang dikatakan oleh Yesus. Oke. Kemudian yang lain berkata, know yourself and you shall never fall. Give your soul its oil that is performed prayer and love for God before somebody else is weak to his mind. Jadi seorang elder atau abah berkata, jangan pernah jatuh, berikanlah jiwamu usaha yang keras, yaitu doa tanpa henti, kasihilah Allah sebelum orang memberikan yang jahat kepada kita. Mengapa sih ketika kita bekerja
aku lupa berdoa. Tiada itu berkata, "I want to fulfill the which is what say, I bless the Lord and continually in my mouth." Ya, tapi saya ingin menggenapi apa yang tertulis di situ. Aku memberkati kamu Allah sepanjang waktu. Ya, pujiannya akan terus ada dalam mulutku. Nah, ini kita mestinya. Itu sebabnya kalau kita recite the month, ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa tanpa henti. Whether you are indoors or wherever you go, make no end. Jadi apapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, jangan pernah berhenti untuk memuji Allah. Not only memuliakan Allah tidak hanya dalam perkataan, tapi juga di dalam pikiran. Ya, glorify God not only in word and but also in mind. So the divinity is not circumscribed in a place, but in everything. Sebab itu tidak terkotak gitu ya dalam ataupun terkotak dalam satu, tetapi dia pun ada di dalam waktu, ada di sepanjang waktu. Oleh sebab lihat ini antisipasi. Terus kita harus berdoa tanpa henti. Sebab Allah itu tidak hanya di kotak di dalam gereja, Allah itu tidak hanya ada di saat kita hipnosis, tetapi Allah ada di dalam everything, substance all things by His divine power. Jadi every time, everything, and every moment is a moment ya to glorify God. Ada satu momen kita memuliakan Allah in prayer. So that's why the fathers itu never stop praying, ya, karena mereka punya satu kesadaran bahwa Allah itu ada di dalam segala sesuatu, ya, mengerjakan segala sesuatu, menopang segala sesuatu dengan kuat kuasanya. So termasuk hidup kita. Proses our life is like a prayer to Him, ya, karena dia ada di dalam segala sesuatu, dalam endless time, tanpa waktu, beyond time, ya, yang terus berlangsung, dan every moment, akhirnya setiap momen itu menjadi satu kesempatan kita glorify Him, ya. Nah, ini luar biasa ya perkataan N414 ini. Jadi saudara-saudara, beberapa hal ya sebagai kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini, ya. Pertama, kita ingat bahwa mengapa kita perlu berdoa tanpa henti. Salah satu alasannya tadi ada selalu musuh yang menyerang kita. Lalu alasan yang lain ya, Allah ada di dalam segala sesuatu, Allah ada di selalu hadir di dalam kapanpun, gitu ya. So jangan mengkotakkan dia di dalam satu tempat tertentu, tetapi dia hadir di dalam segala hal apa yang kita lakukan, termasuk saudara tidur, makan, bekerja, saudara berinteraksi dengan sesama, saudara bersosialisasi, ataupun melakukan hal-hal yang lain, itu semua ada Allah di sana. Dan itu adalah momen bagaimana kita selalu berinteraksi dengan Dia. So, makanya doa tanpa henti itu adalah doa yang mungkin mulai dari our mouth, lalu dari mulut kita sampai nanti masuk ke dalam doa di dalam hati itu sendiri. Sehingga ini menjadi satu doa yang tidak lagi terkotak-kotak, ya, tetapi doa itu menjadi satu seperti seperti kita bernafas gitu ya, karena memang timbul dari roh kita. Nah, misalnya seperti tubuh jasmani kita membutuhkan oksigen ya atau udara untuk bernafas. Nah, bernafas kan kita nggak bisa katakan, oh jangan bernafas dulu begitu, ya. Jadi setiap saat kita membutuhkan oksigen itu, lalu kita hirup, ya, oleh hidung kita, lalu dimasukkan, diolah ke dalam paru-paru, dan akhirnya itu menjadi satu oksigen yang akhirnya memberikan kita energi.
ya. Nah, kita membutuhkan oksigen untuk hidung kita, napas kita. Nah, sama seperti roh kita membutuhkan oksigen juga. Nah, oksigen itu apa? Oksigen itu adalah tadi ya, singing, bernyanyi, meditating, bermeditasi, ya, atau silence, lalu samodi, eh, membaca mazmur, ya, bahkan repetition ya, doa-doa yang terus diulang, misalnya Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Nah, itu ibarat itu seperti oksigen bagi roh kita atau jiwa kita, yang kita nggak bisa katakan kita nggak butuh oksigen, ya. Walaupun kita mengatakan kita tidak butuh oksigen, tetapi toh kita menghirup oksigen itu. Nah, sama seperti kita mengatakan kita nggak butuh Allah, saya nggak butuh Kristus, saya nggak butuh energi Allah. Tapi toh tetap roh kita memang membutuhkan oksigen itu, ya, membutuhkan meditation, membutuhkan silence, membutuhkan psalmody, membutuhkan apalagi Jesus prayer, ya. Nah, itu seperti oksigen bagi roh kita yang akhirnya kita hirup dan itu menjadi satu energi bagi kita, bagi roh dan jiwa kita. Nah, that's why apapun yang kita, misalnya di saat kita bekerja sekalipun, kita beristirahat, kita makan, kita minum, kita tidur, ya, apapun yang kita lakukan, ya sama seperti ketika kita tidur pun kita tetap membutuhkan oksigen. Ketika kita bekerja, apalagi kita membutuhkan oksigen. Ketika kita istirahat dan melakukan hal-hal yang lain, kita semua membutuhkan oksigen. Jadi hidung kita tuh tidak pernah berhenti bernafas. Nah, sama seperti roh kita selalu membutuhkan akan Allah, kuasa Allah. Sebab dikatakan di sini oleh the Fathers itu, dia ada in everything, being everything, substance of things by his divine power. Ya, jadi segala sesuatu itu dia substance, termasuk roh kita, jiwa kita. So, roh kita ada karena ya memang bergantung pada divine power-nya, ya, divine energinya. Nah, itulah yang kita butuhkan dengan cara kita berdoa tadi, bermazmur, bernyanyi, bermeditasi, ya, berdoa tanpa henti seperti Jesus prayer, itu adalah untuk mengambil divine power yang sustains our life. That's why sehingga hidup itu, sehingga doa tanpa henti itu like a lifestyle, gaya hidup kita yang memang tidak terkotak lagi di satu momen tertentu saja atau di gereja, tetapi our lifestyle, our way of life dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cuma memang sebagai pemula kita perlu menciptakan satu little signasis, ya, bagaimana kita memberikan waktu untuk bermazmur, prostration, misalnya kita bisa berdiri, kita bisa duduk, bersila, kita bisa berlutut, ya, ataupun menghambakan diri ke lantai begitu. Nah, kita bisa melakukan itu semua sebagai satu little signasis untuk melatih bahwa ya we need the divine power itu. Kita membutuhkan divine power ini. Ya, semoga ini menolong kita pada pelajaran hari ini, ya, beberapa perkataan Joseph Fathers ini mendorong kita, menstimulasi kita untuk memiliki doa, ya, seperti kita membutuhkan oksigen, nah, seperti kita membutuhkan divine power, ya, doa itu seperti cara kita bernafas, ya, ketika tanpa sadar kita selalu bernafas, ya, dari paru-paru ke hidung, paru-paru tanpa sadar kita berdoa menghirup divine power yang menopang kehidupan kita. Thank you semuanya, semoga ini menolong kita, memberkati kita. Sampai jumpa Selasa yang depan. God bless us.